mengapa orang kurang bersungguh-sungguh mempersiapkan satu kehidupan hari akhir. Maka di sini menurut ayat ini disebabkan dua hal. Yaitu yang pertama dari sodr. Kemudian yang kedua adalah fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Jadi di sini karena kepala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya kepala. Sesungguhnya dimaksudkan di sini adalah berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kita dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Mari kita lihat pada surat Al-Isra, surat yang ke-17 pada ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uluna khalqan jadida. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tidak yakin adanya hari akhir. Tidak yakin adanya hari akhir, bahwa kita nanti akan setelah proses kematian kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak percaya adanya hari berbangkit. Qul kunu hijaratan au hadidan. Qul, katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Au halqam mimma yaqburu fi sudurikum. Fasayaquluna may yu'iduna. Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna mata huwa. Qul
qul asa ayyakuna qariba. Atau menjadi makhluk yang besar yang mungkin hidup kembali menurut sudurikum, menurut keyakinanmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu tidak akan terjadi. Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya, akan adanya satu kehidupan akhirat. Jadi ini adalah merupakan satu ketidakpercayaan bagi orang-orang yang kafir. Namun demikian sesungguhnya dari ayat ini, dari ayat yang ke-51 ini, bagi kita sesungguhnya, bagi umat Islam, bukan tidak percaya kepada hari akhir, tetapi bagi kita sendiri sebagai orang Islam, tentang kehidupan akhir ini bukan tidak percaya, akan tetapi keseriusan kita untuk mempersiapkan diri hari akhir itu adalah kurang bersungguh-sungguh, kurang serius. Sehingga dengan demikian keyakinan ini sesungguhnya akan semakin kurang perhatian dari orang Islam sendiri, persiapan menuju hari akhir yang hidup kekal selama-lamanya. Dari ayat ini sesungguhnya penyebab mengapa orang kurang bersungguh-sungguh mempersiapkan satu kehidupan hari akhir. Maka di sini menurut ayat ini disebabkan dua hal. Yaitu yang pertama dari sodar. Sodar ini sesungguhnya paru-paru. Ada paru-paru, ada jantung. Jadi paru-paru ini adalah, kalau secara ilmu biologi, fungsi dari paru-paru ini adalah menyaring kotoran, menyaring darah dari darah yang mengandung CO2, dibersihkan, dan O2 dimasukkan melalui paru-paru. Kemudian darah plus O2 itu dimasukkan ke dalam jantung. Itu adalah
paru-paru, ya. Shoulder ini maknanya paru-paru, tapi itu paru-paru dalam artian medis, ya, dalam artian ilmu biologi secara fisik. Tapi secara batinnya sesungguhnya shoulder itu adalah tempatnya satu keburukan-keburukan, ya, keburukan hawa nafsu yang tersimpan di dalam shoulder tadi, yang mestinya itu harus dikeluarkan. Nah, ini masih bersemayam di dalam shoulder. Kemudian yang kedua adalah fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Lalu mereka menggelengkan kepalanya dan mengatakan, kapan itu? Jadi di sini karena kepala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya kepala. Sesungguhnya dimaksudkan di sini adalah berpikir. Satu kali Allah menyebutkan kepala, di satu lain di ayat yang lain Allah menyebutkan nasiyah, ubun-ubun. Maka di sini menunjukkan bahwa kepala artinya tempat berpikir. Nah, dua hal inilah sesungguhnya yang menyebabkan manusia, ya, umat Islam kurang bersungguh-sungguh, kurang serius, kurang bersungguh-sungguh untuk menghadapi hari kiamat, di mana di sana ada hari akhirat, ada satu kehidupan yang abadi, ya, kehidupan yang kekal. Allah menyatakan di sini mengapa manusia itu kurang bersemangat mempersiapkan diri, ya, mau masuk ke dalam satu kehidupan yang abadi, karena dua hal tadi, karena penyakit shoulder dan karena kepala. Jadi artinya banyak berpikir, terus banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam shoulder, ya. Maka dua hal itulah sesungguhnya yang menyebabkan umat Islam sendiri kurang bersungguh-sungguh menghadapi hari akhir, ya, di mana di sana kita akan hidup abadi. Apa sesungguhnya penyakit yang ada di dalam shoulder itu, ya? Penyakit yang ada di dalam shoulder, mari kita lihat di dalam surah Ali Imran, surat 3 ayat 118 dan 119. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Ya. Jadi di sini itulah yang sesungguhnya yang terdapat penyakit, ya, penyakit di dalam shoulder. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Jadi ini yang penyakit di dalam saudara. Jadi mengharapkan orang lain supaya hancur. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam ayat tadi bahwa keinginan supaya orang lain menderita, itu adalah satu penyakit yang terdapat di dalam saudara. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Jadi ini kebencian, itu yang terdapat di dalam saudara. Dan kebencian ini bisa nampak dari lisan, artinya dari tutur kata mereka. Dan apa yang tersembunyi di dalam saudara mereka itu adalah lebih jahat. Jadi kebencian tadi yang terpancar dari ucapannya, Allah menyatakan itu baru dilihat dari sisi ucapan. Tapi apa yang terdapat di dalam saudara itu akan jauh lebih besar. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Jadi ini merupakan penyakit yang ada di dalam saudara tadi. Kebencian, tidak suka kalau orang, jadi senangnya itu kalau orang lain menderita, itu senang. Nah, inilah sesungguhnya yang menyebabkan seseorang itu akan terhalang sehingga menghadapi satu kehidupan akhirat, mempersiapkan diri kepada kehidupan akhirat itu tidak bersungguh-sungguh. Karena penyakit yang terdapat di dalam dada kita yang berupa kebencian, ketidaksukaan. Kemudian yang ke 119. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna idza khalu addu alaikumul anamil minal ghaib qul mutu bighaidikum innallaha alimun bidzatis sudur. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu. Kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka mengatakan kami beriman. Jadi ini merupakan satu kemunafikan. Jadi apa yang dikatakan oleh lisannya tidak ada di dalam hatinya. Jadi itu namanya munafik. Jadi sifat-sifat kemunafikan yang ada di dalam saudara, ya. Itu maksudnya. Dan apabila mereka menyendiri, mereka gigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Jadi marah, benci. Ini adalah penyakit yang ada di dalam saudara tadi. Maka Allah menyatakan di sini bahwa qul mutu bighaidikum. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu. Jadi di sini menunjukkan bahwa marah, ya,
marah itu membuat mati. Apanya yang mati? Pikirannya mati dan kolbunya mati, ya, di mana di dalam kolbu tadi ada akal, itu mati semua. Dan menurut medis, marah ini akan mematikan atau akan menurunkan immunity, daya tahan tubuh. Ya. Jadi di sini Al-Quran sudah menyatakan bahwa kebencian, ya, kemarahan itu akan mematikan. Mematikan apa? Daya pikir seseorang akan mati. Akal yang ada di dalam kolbu, di mana tempat berzikir kepada Allah, itu akan mati semua. Demikian juga immunity kita, daya tahan tubuh kita akan mati. Qul mutu bighaidikum. Maka hindarilah marah, ya. Jadi marah ini sesungguhnya adalah akibat, penyebabnya adalah benci, ya, dengki, atau melihat orang lain, ketika melihat orang lain senang kita susah. Jadi di sini sodar, ya, sodar itu adalah tempatnya kebencian, kemarahan, ya, kedengkian. Maka penyakit-penyakit itulah sesungguhnya yang menyebabkan seseorang itu tidak bersungguh-sungguh menghadapi kehidupan akhirat, di mana kita nanti akan berada di dalam satu kehidupan yang abadi. Sehingga isi sodar ini, ya, itulah yang harus kita bersihkan. Kalau orang kafir sudah jelas tidak yakin, tidak percaya adanya satu kehidupan akhirat. Tapi ayat ini bagi orang Islam sendiri, karena ada Islam, ada iman, ada ihsan, ya. Percaya sih percaya adanya kehidupan akhirat gitu. Tapi kepercayaannya tadi itu tidak timbul dari lubuk hatinya. Karena lubuk hatinya tadi sudah terhijab, ya, atau terhalang dengan penyakit-penyakit sodar tadi. Kebencian, kedengkian, ya, suka marah gitu. Maka ini adalah merupakan satu penyakit, ya. Penyakit bagi manusia untuk tidak sungguh-sungguh, ya, mempersiapkan hari akhirat. Kemudian dari sodar ini adalah yang menjadikan satu penyakit, ya, menjadikan satu penyakit. Bagaimana supaya sembuh dari penyakit ini? Mari kita lihat di surat 39 ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Maka apakah orang yang, ya, Allah telah melapangkan sodernya, ya, lil Islam, kepada Islam. Jadi artinya di sini artinya bahwa fahuwa ala nurin min rabbih. Jadi artinya di sini maknanya bahwa
Kalau ingin cahaya akan dimasukkan ke dalam kolbu, maka lapangkan dulu itu penyakit-penyakit yang ada di dalam sodr itu. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah kolbu yang mengeras, ya, karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kolbu ini kalau tidak dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kolbu ini akan mengeras. Nah, maka kolbu ini akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus bersihkan dulu penyakit yang ada di dalam sodr tadi. Jadi sodr ini adalah merupakan penyaring atau saringan, ya, yang seharusnya berfungsi sebagai saringan, tapi saringan ini tidak berfungsi. Artinya penyakit benci, dendam, buruk sangka, keras kepala, mau menangnya sendiri, ya, kebencian, marah, suka marah. Nah, itulah sesungguhnya yang akan terhijab, yang menjadi hijab masuknya nur ke dalam kolbu. Sehingga sekaligus ayat ini memberikan pengertian kepada kita ketika orang itu malas berzikir, malas berzikir, maka kemalasan itu sesungguhnya pada hakikatnya adalah hijab. Dalam bentuk apa sesungguhnya hijab itu? Ya tadi sifat benci, dengki, buruk sangka, suka marah. Itulah yang membuat malas. Malas beribadah kepada Allah, malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu sodrnya tadi. Sodrnya dibersihkan, maka setelah dibersihkan dari apa? Dari penyakit benci, dengki, buruk sangka, ya, pemarah. Ya. Nah, maka setelah dibersihkan itu, baru nanti Allah akan memasukkan cahaya ke dalam kolbu tadi. Untuk membersihkan sodr yang penuh dengan penyakit itu pun, kita memohon pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dilihat di surat Toha, ya, surat 20 ayat 25 dan 28. Di situ disebutkan qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi, ya Tuhan, israhli sadri, lapangkan, bersihkan sadri, sodrku, ya, dadaku. Wa yassirli amri, ya, kemudian mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan-ikatan di dalam lisanku. Yafqahu qawli, agar supaya mereka mengerti akan perkataanku. Jadi ini sekaligus lapangnya dada itu akan melancarkan pembicaraan. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak lancar berbicara, artinya ada satu di dada itu kebencian, kemarahan, sehingga ngomongnya aja sudah tidak jelas. Dan ini menjadi satu sebab akibat. Penyebabnya adalah karena adanya kebencian, kedengkian. Akibatnya apa? Ngomongnya tidak lancar, urusannya jadi berbelit-belit. Nah, inilah yang
diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai dari penyebab sampai kepada akibatnya kita minta tolong kepada Allah. Ya, penyebabnya adalah adanya kebencian, kedengkian. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya adalah urusan kita bagaimana supaya lancar. Kemudian bagaimana supaya kaum yang kita dakwai itu menjadi paham akibatnya itu. Jadi mulai dari sebab sampai akibatnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sesungguhnya yang harus kita lakukan, ya. Kenapa kita kurang serius, kurang mempersiapkan diri akan hari akhir di mana kita di sana nanti akan hidup abadi, ya. Jadi karena banyaknya penyakit-penyakit yang ada di dalam sodr sehingga kita akan menjadi malas, ya. Malas berzikir, ya, malas beribadah, malas melakukan satu kebajikan. Ya, sehingga hari akhir itu dianggapnya tidak ada. Kemudian yang kedua adalah bahwa ini adalah mereka menggeleng-gelengkan kepala. Artinya bahwa di sini kepala itu memang inilah yang menjadikan seseorang itu lalai untuk mempersiapkan diri. Allah menyatakan di surat 96 ayat 16 itu, nasiyatin kadzibatin farsun. Nasiya ubun-ubun, kadzibah, pendusta, khati'ah, dan selalu salah gitu. Maka di sini sesungguhnya ubun-ubun ini ada berkaitan dengan sodr tadi. Sehingga ubun-ubun atau kepala artinya di sini hakikatnya adalah pemikiran yang ada di kepala. Jadi itulah yang banyak dilakukan oleh manusia. Pemikiran-pemikiran, ya, yang bersumber dari tadi, ya, kebencian, dendam gitu. Banyaknya masalah mikir saja. Jadi karena banyaknya mikir di kepalanya, ya, maka kolbu yang tadinya tempat berzikir itu kehilangan kesempatan. Ya. Lebih banyak terbengong-bengong, banyak mikir, ya. Mikir kehidupan, mikir permasalahan. Nah, sehingga kolbunya tadi sudah tidak bekerja lagi. Yang lebih banyak bekerja adalah pikirannya. Jadi sesungguhnya inilah sesungguhnya penyebab sodr dan pikiran itu adalah membuat seseorang itu lalai mempersiapkan diri akan kehidupan akhirat. Maka di sini kalau kita lihat Allah menyatakan di sini di ayat yang surat 17 pada ayat 51 itu menggeleng-gelengkan kepala tentang ketidakyakinannya kepada kehidupan akhirat itu. Maka di sini mari kita lihat di surat 50 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahannam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Jadi di satu sisi Allah menyebut keras kepala. Di sisi yang lain Allah menyebut kepalanya saja. Nah, di ayat yang lain Allah menyebutkan ubun-ubun. Jadi memang ini merupakan sumber dari
persoalan itu karena banyaknya pikiran-pikiran, ya, pikiran-pikiran tentang kehidupannya. Nah, sehingga kolbunya di sini sudah tidak lagi berfungsi. Mari kita lanjutkan kembali ke surat Al-Isra, ya. Pada ayat yang ke-52 sekarang. Yauma yad'ukum fatastatajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labi'tum illa qalila. Pada hari itu, ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu menyangka rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur. Maka di sini orang-orang yang tadi banyak mempergunakan pikiran dan saudaranya tadi, ya, dia mempergunakan dzon, prasangka. Sementara prasangka ini, ya, adalah betul-betul tidak menemukan satu kebenaran. Mari kita lihat di surat 45 ayat 24. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Ya. Jadi menduga-duga itu dzon, berprasangka. Dan ini adalah pekerjaan dari hawa nafsu. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhalikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Jadi menunjukkan bahwa mereka merasa bahwa hidup ini hanya di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Ini adalah merupakan satu pernyataan hawa nafsu. Tetapi mereka itu tidak mempunyai ilmu. Jadi hawa nafsu ini tidak mempunyai ilmu tentang kehidupan akhirat. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Jadi hanya berprasangka. Dan kenyataan setelah dibangkitkan dari alam kubur, dia merasa ya, sepertinya baru kemarin saja. Padahal itu puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun berada di alam kubur. Ini adalah merupakan satu bagaimana azan yang dipunyai oleh hawa nafsu tadi. Sehingga merasa bahwa hidup ini ya sudah, kita hidup dan mati di dunia saja, di akhirat nggak ada. Jadi itulah sesungguhnya prasangka atau zon yang dimiliki oleh hawa nafsu itu. Dan ini pun juga akan juga bagi kita juga sama saja. Jadi artinya kalau kita hawa nafsu yang menjadi pemimpin di dalam diri kita, ya,
kita artinya apa? Hawa nafsu itu adalah orientasinya hanya dunia saja. Ya, mencari dunia sebanyak-banyaknya, mencari jabatan, mencari kenikmatan dunia. Ya. Nah, akibatnya apa? Dia lupa bahwa akan ada satu kehidupan yang abadi di akhirat. Sehingga sesuatu yang akan kita bawa nanti menghadap Allah, di mana kita akan mengalami satu kehidupan yang abadi, maka di sanalah sesungguhnya nanti kita akan merasakan satu kegundahan atau kerugian yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin kita akan kembali lagi kepada kehidupan dunia. Kemudian yang kita kembali ke surat Al-Isra pada ayat yang ke-53. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dan sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi di sini artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa berhati-hati dengan ucapan itu. Jadi kalaupun mau ngomong, maka omongan itu yang baik ya. Jadi kalau di dalam hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Aw liyasmut, atau kalau tidak diam saja gitu. Jadi artinya di sini bagaimana kita berhati-hati dengan ucapan kita. Di mana ucapan ini yang akan menimbulkan perselisihan pada saat kita berinteraksi atau bergaul dengan sesama saudara-saudara kita. Nah, maka dengan ucapan inilah sesungguhnya nanti setan itu ya, akan mengadu domba kita melalui ucapan ini. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa berhati-hatilah dengan ucapan itu. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa manusia, anak Adam itu akan menjadi manusia yang bangkrut nanti di akhirat. Karena dua hal. Yang pertama adalah lisan, dan yang kedua adalah kemaluan, kata Nabi SAW. Ya. Jadi berhati-hati dengan ucapan. Kadang-kadang karena kebiasaan kita ngomong ceplas-ceplos, ternyata menyakitkan hati lawan bicara kita. Maka kita itu harus berhati-hati. Karena dengan ucapan kita itulah sesungguhnya kita akan menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat, kata Nabi SAW. Dan melalui ucapan itulah setan akan mengadu domba manusia. Maka tutuplah ya, karena setan itu menjadi musuh yang nyata ya, musuh yang nyata bagi manusia. Maka tutuplah pintu gerbang ucapan itu supaya setan tidak bisa masuk, dan dengan arti bahwa berhati-hatilah dengan ucapan kita supaya setan tidak bisa menggoda kita.
Kemudian mari kita lihat di dalam surat 39 ayat 18. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Jadi di ayat ini, kalau tadi kita berhati-hati dengan ucapan, maka di dalam ayat ini, kalau itu adalah dari kita, nah kita punya telinga. Bagaimana ketika kita mendengar ucapan orang lain, ya, maka Allah menyatakan bahwa pendengaran kita yang mendengarkan ucapan itu, maka ambillah ucapan orang lain itu yang terbaik saja. Jadi ada dua hal di sini yang harus kita lakukan. Ngomong kita kepada lawan bicara kita harus hati-hati. Kemudian pada saat mendengarkan, maka ulul albab, ya, atau orang-orang yang berakal itu hanya akan mengambil ucapan-ucapan mereka itu. Kita mendengarkannya adalah dari pendengaran ini kita akan mengambil yang terbaik saja. Mari kita kembali lagi ke surat Al-Isra. Surat 17 ayat 54. Ini Rabbukum a'lamu bikum iyyasha yarhamkum aw iyyasha yu'adzibkum wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberikan rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazab. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Maka di sini ada dua hal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah itu akan memberikan rahmatnya kepada kita. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Tapi juga bisa juga sebaliknya. Allah akan mengazab kita. Maka di sini, mengapa Allah akan mengazab kita? Ya, karena dua hal tadi. Jadi saudara kita masih kotor. Kemudian kita lebih banyak mempergunakan pikiran kita dibandingkan dengan akal kita di dalam kolbu tadi. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengazab ketika saudara yang penuh dengan penyakit-penyakit batin itu, ya, tidak kita bersihkan. Kemudian pemikiran-pemikiran yang ada di ubun-ubun di kepala ini yang itu senantiasa kita lakukan sehingga mengambil porsi kesempatan yang lebih banyak dibandingkan dengan kolbu kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung kita mau rahmat Allah atau mau diazab oleh Allah. Nah, maka yang pasti kita ingin mengharapkan rahmat dari Allah. Maka kasih sayang Allah itu tadi sudah disebutkan, maka kalau kita ngomong, maka ngomong yang baik-baik saja. Kalau kita pun mendengarkan pembicaraan, maka ambillah ya, dari pendengaran kita itu yang baik-baik saja. Jadi ngomong
kita yang baik, mendengarkan, ambil yang baik-baik saja. Supaya apa? Supaya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Kemudian bagaimana lagi supaya Allah itu memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita? Mari kita lihat di surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Mu Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya. Jadi itulah bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Karena tadi Allah menyatakan Allah bisa kasih rahmat, kasih sayangnya, atau Allah akan mengazab. Kalau mengadab artinya apa? Kita tidak membersihkan isi sodar tadi. Kemudian di dalam hidup kita lebih banyak mempergunakan pikiran daripada akal di dalam kolbu. Karena sesungguhnya antara akal dengan pikiran ini jumlahnya 100%. Ketika porsi waktu yang diambil oleh pikiran katakanlah misalnya 60%, maka 40%-nya itu adalah ada di dalam kolbu. Sehingga dengan pada posisi yang seperti itu sesungguhnya hawa nafsu yang tersimpan di dalam kepala kita itu akan mendominasi sehingga jiwa kita yang diatur oleh hawa nafsu. Nah, pada posisi itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita. Kemudian bagaimana supaya Allah memberikan rahmatnya kepada kita? Tadi di awal sudah disebutkan kalau ngomong yang baik-baik saja. Kalau mendengarkan perkataan ambil yang baik-baik saja. Kemudian ditambahkan lagi di dalam surah Ali Imran tadi ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya agar supaya kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila mifratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi segera. Nah, jadi bersegera, jangan ditunda-tunda memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai jannah, mempunyai surga seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dan itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa di sini adalah orang-orang yang ahli istighfar. Memohon ampunan kepada Allah dengan segera. Nah, itu yang orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian siapakah orang yang bertakwa selain mereka bersegera memohon ampunan kepada Allah? Maka alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka itu adalah selalu bersedekah, menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaid, menahan marah, wal afina ninnas, dan memaafkan kesalahan manusia. Maka ini menjadi satu ciri khas daripada orang-orang yang bertakwa itu, selalu memaafkan kesalahan manusia. Karena memaafkan rasa kesalahan manusia, maka akan dimungkinkan orang itu akan bisa menahan marah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada muhsinin. Nah, dicintai sama Allah. Jadi orang-orang yang bersegera mohon ampun kepada Allah, bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit, memaafkan kesalahan manusia, bisa menahan marah, maka orang-orang seperti itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan itu semuanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini dikatakan muhsinin. Muhsinin itu adalah orangnya. Ya. Pekerjaannya adalah ihsan. Nah. Kemudian ketika terjadi dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi kita Muhammad SAW, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, mal ihsan?" Maka Nabi menyatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Atau kalau tidak bisa demikian, maka sesungguhnya Allah yang sedang melihat kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah cinta kepada muhsinin. Nah, orang yang melakukan perbuatan ihsan itu dinamakan muhsin. Kalau banyak dinamakan muhsinin. Jadi ihsan di dalam hal ini yang dimaksudkan apa? Jadi pada saat kita beristighfar, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, sementara kita ini adalah hamba yang banyak dosa, berhadapan dengan zat yang Maha Agung. Maka itu yang dinamakan dengan ihsan. Nah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi ketika bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit tadi, jadi merasakan bahwa ketika kita memberikan sedekah itu, merasakan bahwa inilah sesungguhnya kita memberikan sedekah itu karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan sedekah karena merasa diperintah oleh Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini betul-betul hanya karena Allah, ikhlas karena Allah memberikan sedekah, maka perbuatan itulah yang dinamakan dengan ihsan tadi. Ihsan dalam bentuk memberikan sedekah. Ihsan dalam bentuk berzikir. Ya, berzikir apa? Berzikir istighfar tadi. Ya, mohon ampunan kepada Allah. Kemudian wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Ketika kita memaafkan kesalahan manusia, maka kita merasakan bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan manusia biasa, bukan. Tapi kita merasakan bahwa kita diperintah oleh Allah untuk memaafkan kesalahan manusia. Kalau kita merasakan perasaan yang semacam itu, niscaya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan kesalahan manusia. Bukan hanya itu, ketika kita betul-betul ikhlas memaafkan kesalahan manusia, maka sesungguhnya secara otomatis
kita akan bisa menahan marah. Semua ini kita lakukan karena betul-betul kita merasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita memaafkan kesalahan manusia, pada saat kita menahan marah yang betul-betul ikhlas karena Allah seperti tadi, maka itulah kita melakukan perbuatan kebajikan secara ihsan. Itu yang dimaksudkan dengan ihsan. Maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena betul-betul hanya karena Allah gitu. Jadi kita bisa memaafkan kesalahan orang lain itu ketika kita merasakan dari lubuk hati yang terdalam bahwa ini diperintah oleh Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimaksudkan dengan perbuatan memaafkan kesalahan manusia dengan cara ihsan. Merasa diperintah oleh Allah dan merasa diawasi oleh Allah pada saat kita memaafkan kesalahan orang lain. Jadi yang namanya memaafkan kesalahan orang lain ini bukan basa-basi. Jadi betul-betul keluar dari lubuk hati yang terdalam. Bahwa kita memaafkan kesalahan manusia itu merasa bahwa ini adalah perintah Allah. Ketika bahwa ini adalah perintah Allah, tidak ada jalan lain kecuali sami'na wa ata'na. Ya. Kami dengar dan kami patuh dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dinamakan dengan ihsan. Perbuatan ihsan. Nah, orang yang melakukan perbuatan ihsan itu dinamakan dengan muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada muhsinin tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wa dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Jadi di sini berzikir, kemudian istighfar kepada Allah, ya, dan berjanji tidak melakukan dosa lagi. Artinya ini sebagai manusia mempunyai kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan garis, ya. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu kesalahan, ya, maka cepatlah ingat kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau melakukan perbuatan itu lagi. Nah, itulah sesungguhnya sifat daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permohonan ampunan kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, ya, itu dalam bentuk ucapan yang keluar dari lubuk jiwa yang terdalam, memohon ampunan kepada Allah. Tapi juga ketika kita tanpa sengaja melakukan kesalahan dengan kesadaran yang penuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mau melakukan lagi, ya. Maka semuanya itu akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka
dan surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maka itulah merupakan ayat terakhir dari kajian kita untuk mempersiapkan hari akhir, hari kiamat, ya. Hari akhirat di mana kita akan hidup abadi nanti di sana. Barangkali itu, wallahu a'lam.